Dengan mengetahui jenis dan bagaimana cacingan itu masuk ke dalam tubuh, dapat menjadi panduan bagaimana mencegah cacingan. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Siska Oktaviani dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana mencegah dan mengobati cacingan. Penyakit cacingan kini tidak hanya menyerang anak-anak, namun orang dewasa juga dapat menderita cacingan. Sayangnya, banyak orang dewasa tidak menyadari sudah menderita cacingan. Kenapa cacing bisa tetap ada di muka bumi ini? Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu satu personal hygiene-nya sendiri, lalu kedua sanitasi lingkungan. Cacing ini bisa menyerang di semua lapisan umur, termasuk dewasa juga, terutama dewasa yang kurang memperhatikan personal hygiene. Kadang-kadang meskipun personal hygiene kita baik, tetapi kalau lingkungan kita tidak memungkinkan, tetap bisa terkena cacingan. Gejalanya sendiri sama, kalau jumlah cacingnya tidak banyak, orangnya bisa tidak mengalami keluhan apa-apa. Tetapi kalau jumlah cacingnya banyak, mulai menimbulkan gejala. Misalnya, kekurangan gizi, kurang darah. Kalau kurang darah, biasanya orangnya menjadi lemah, letih, lesu, dan kurang konsentrasi. Lalu, cacing pun bisa menimbulkan batuk-batuk yang lama, bisa menimbulkan alergi dan sumbatan usus. Pada kasus filaria, bisa timbul kaki gajah itu. Cacingan masuk dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang tercemar telur-telur cacing. Pada umumnya, cacing perut memilih tinggal di usus halus yang banyak berisi makanan, meski ada juga yang tinggal di usus besar. Penyembuhan cacing, kita bisa eradikasi cacing dengan cara pemberian obat cacing berkala setiap 6 bulan. Obat cacing yang terjual ini banyak sudah bisa dibeli bebas. Pada kasus tertentu, kita tidak hanya memberikan obat cacing, tetapi memerlukan tindakan bedah, misalnya pada sumbatan usus. Dan gejala yang ditimbulkan oleh cacingan, yaitu gatal-gatal, kita bisa atasi dengan pemberian obat alergi. Untuk sembuh total, sebetulnya tidak butuh waktu lama. Obat cacing ini yang beredar di pasaran rata-rata single dose, artinya satu kali pemberian, nanti diulang 6 bulan kemudian. Tapi ada beberapa jenis obat cacing yang harus diminum 3 hari berturut-turut. Untuk lebih lanjut, untuk penjelasan lebih lanjut, bisa ditanyakan ke dokter masing-masing obat cacing yang sesuai. Obatnya, obat cacing yang beredar di masyarakat ini banyak macamnya. Ada beberapa jenis, tapi ada beberapa yang dari masa lalu yang sudah ditarik. Yang paling sering, golongan mebendazole, lalu pirantel pamuat yang relatif aman digunakan pada anak-anak serta dewasa. Cacingan identik dengan masalah kesehatan, karena cacing senang pada suasana kotor dan lembab. Tapi jangan dikira orang yang sudah menjaga kebersihan bebas dari cacingan. Potensi terkena masih bisa jika orang tersebut kontak dengan si pembawa telur cacing karena cacing mudah menular. Untuk pencegahan memang mudah dikatakan tapi sulit untuk dikerjakan, yaitu personal hygiene, menjaga kebersihan diri sendiri, lalu sanitasi lingkungan. Untuk personal hygiene yang paling gampang misalnya mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar. Kedua, tidak membuang tinja di mana-mana. Ketiga, kuku jangan panjang-panjang karena itu bisa tempat menyembunyikan telur cacing. Lalu tidak memakan makanan yang kurang matang, terutama daging, untuk menghindari timbulnya cacing pita. Lalu selalu mencuci buah-buahan dan sayuran karena kita ini di sini kadang-kadang pupuk masih menggunakan kotoran manusia atau kotoran hewan. Selalu menutup makanan supaya tidak dihinggapi oleh nyamuk atau lalat. Pesannya, satu, jaga kesehatan diri sendiri, terutama kebersihan diri sendiri. Kedua, menjaga juga sanitasi lingkungan. Personal hygiene ini tidak susah sebetulnya untuk dikerjakan. Makanan yang sehat, selalu mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar, tidak membuang tinja di mana-mana, menutup makanan supaya tidak dihinggapi lalat yang membawa telur cacing. Dan kalau memelihara binatang peliharaan, ikut juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan binatang tersebut supaya binatang tadi tidak menularkan cacingnya ke tubuh manusia. Untuk sanitasi lingkungan, buang sampah yang baik, tidak membuang tinja sembarangan, menutup tempat sampah supaya tidak dihinggapi oleh lalat.
Pemirsa, cacingan bisa dicegah dengan membiasakan pola hidup bersih dan sehat, terutama jika Anda memiliki anak balita karena balita sangat rentan terhadap cacingan. Sampai jumpa di episode mendatang dengan tema kesehatan lainnya. Sampai jumpa.